Selamat pagi, bergabung pagi ini di Morning with the Word. Dan kembali kita mau renungkan apa yang jadi firman Tuhan, isi hati Tuhan buat kita, janji Tuhan buat kita. Selamat pagi semua. Kita percaya pagi ini pagi berkat, pagi kebaikan Tuhan ada buat setiap kita. Haleluya. Yuk kita langsung doa aja, kita masuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat berkat yang baru, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus pasti Tuhan tunjukkan buat setiap kami. Sebentar kami rindu merenungkan, mendengarkan janji-Mu, firman-Mu kembali dinyatakan di hidup setiap kami. Kami doa Tuhan berkati semua yang sudah gabung, berkati hamba, berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Haleluya. Shalom Ibu Selvi, shalom Upi, shalom Prince. Oke, pagi ini kita mau bahas seringkali ada batasan-batasan di pikiran kita atau batasan-batasan yang di dunia ini ada memang. Contohnya ada siang dan malam, ada batas waktu, ada batas hari. Intinya ada batasan, tapi seringkali batasan-batasan ini membuat kita juga berpikir bahwa saya terbatas hari ini. Ada banyak batasan yang membatasi saya. Seringkali orang dibatasi sama usia, dibatasi sama masa lalunya, dibatasi sama keadaan ekonominya. Tapi pagi ini kita mau buang perasaan atau pemikiran yang berkata saya terbatas. Pemikiran yang berkata saya terbatas. Karena saya percaya di dalam Tuhan ada banyak hal yang Tuhan sanggup lakukan buat saudara dan saya. Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Perlu buang pemikiran yang menggoda kita berpikir saya terbatas. Ya betul, kita perlu Tuhan karena ada banyak batasan di hidup kita. Tapi karena ada Tuhan di hidup kita nggak larut terus menerus dalam pemikiran saya terbatas, dibatasi masa lalu saya terbatas keadaan keluarga saya terbatas tingkat pendidikan saya terbatas karena ekonomi saya terbatas karena satu hal, dua hal, banyak batasan. Saya terbatas karena ya saya nggak punya resource, saya nggak punya dana, saya nggak punya nggak punya koneksi. Saya terbatas, nggak mungkin saya sukses. Saya terbatas karena orang lain punya koneksi, orang lain tempat usahanya ada di posisi yang bagus. Tempat usaha saya terbatas, posisinya kurang bagus. Banyak pemikiran yang saya percaya ini pemikiran bukan dari Tuhan, coba ditanam oleh si jahat di pikiran kita bahwa kita nggak bisa sukses karena kita terbatas, kita nggak bisa sembuh karena kita terbatas, kita nggak bisa punya anak karena kita terbatas usia. Ada banyak batasan yang berkata saya terbatas. Nah pagi ini kita mau buang pemikiran ini karena di dalam Kristus Allah sanggup. Saya ulang, di dalam Kristus Allah sanggup. Sekali lagi saya ulang, di dalam Kristus Allah sanggup. 2 Korintus 9 ayat 8, terjemahan sederhana Indonesia menulis seperti ini. Terjemahan sederhana Indonesia, ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepada kamu dalam segala hal. Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepada kamu dalam segala hal. Dalam pendidikanmu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, dalam kesuksesanmu. Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya. Amin. Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya dalam segala hal sehingga keperluanmu selalu tercukupi. Saudara butuh apa? Saudara butuh hikmat. Saudara hikmatmu pasti tercukupi. Segala keperluanmu. Saudara butuh apa? Saudara butuh jalan. Jalanmu pasti tercukupi. Saudara butuh apa? Saudara butuh kekuatan dari Tuhan.
kekuatanmu pasti tercukupi. Karena Alkitab bilang Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal sehingga keperluanmu selalu tercukupi. Wow, ayatnya bilang selalu tercukupi. 2 Korintus 9 ayat 8 TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Bahkan lebih dari cukup. Wah, Allah sanggup melimpahkan semuanya buat saudara supaya segala keperluanmu, supaya segala yang kamu perlu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita mau buang pikiran. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang saya sih mau buat baik, tapi kan saya terbatas. Saya sih mau kerja, tapi saya terbatas. Saya sih pengen saya sukses. Saya pengen usaha saya maju, tapi kan terbatas tempatnya loh. Tapi kan terbatas dananya loh. Tapi kan terbatas koneksinya loh. Nah, banyak pikiran yang berpikir kita dibatasi. Nah, kita mau buang pemikiran saya terbatas ini. Yang pertama kenapa? Karena Allah sanggup. Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya sehingga segala yang kita perlu bukan sekedar cukup tapi lebih dari cukup. Dan kita juga mau belajar di perjanjian lama ada yang namanya Yefta. Saya sering bahas kalau hari Minggu di khotbah saya tentang Yefta karena menarik tentang Yefta. Yefta itu ada di Ibrani 11, tokoh-tokoh iman, tapi kalau kita mau bahas cerita Yefta itu ada di Hakim-Hakim 11 ayat 1 dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ini ayat ini luar biasa, ada dua hal tentang Yefta. Yefta menurut Tuhan pahlawan gagah perkasa. Tapi dunia coba membatasi dia dengan masa lalunya. Gak mungkin. Kamu bukan anak raja, kamu bukan anak satria, kamu bukan anak seorang pahlawan. Kamu anak perempuan sundal. Nah, Yefta versinya Tuhan, dia pahlawan gagah perkasa. Dia orang yang diberkati, dia orang yang sukses, dia orang yang luar biasa. Tapi dunia coba kasih batasan. Enggak, Yefta cuma anak perempuan sundal. Yefta bukan anak pahlawan, Yefta bukan anak raja. Nah, karenanya saudara dan saya perlu memilih ketika kita mungkin ada di posisi yang sama seperti Yefta, diperhadapkan kita punya masa lalu. Kamu kan pernah gagal, kamu kan pernah salah. Kesalahan yang kemarin tuh berdampak di hari ini. Saya mau bilang kesalahan yang kemarin sudah selesai dan masa depanmu bukan berdasarkan apa yang kamu buat salah di masa lalu. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Memang Yefta dikatakan anak perempuan sundal. Tapi saya percaya Yefta mempercayai bahwa dia seperti apa yang Tuhan katakan. Pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga dengar baik. Kita tahu ceritanya Yefta, setelah itu dia banyak memenangkan peperangan. Jadi saudara dan saya juga perlu memilih ketika masa lalu kita coba membatasi. Bahkan kalau kita ingat juga di perjanjian lama ada kisahnya Abraham. Abraham udah tua, menerima janji di usia yang udah tua. Kamu bakal punya anak. Sarah usianya udah cukup tua juga, udah menopause, udah mati haid. Menurut logika dunia bahwa perempuan yang udah mati haid gak mungkin lagi punya anak. Ada batasan, kalau masih haid bisa punya anak. Tapi ada batasan sekarang, kalau udah mati haid berarti udah gak mungkin punya anak. Ada pembatasan-pembatasan yang iblis coba tanamkan, yang iblis coba buat. Dan di pikiran orang percaya bahwa ada banyak batasan yang membatasi kita. Sehingga seringkali kita jadi gagal beriman, gagal percaya. Tapi Tuhan selalu menolong umatnya, mengingatkan bahwa tadi yang pertama Allah sanggup. Kita belajar dari Yefta, Yefta perlu ambil keputusan bahwa gak peduli sama apa kata orang. Dia pegang janji Tuhan, dia pahlawan yang gagah perkasa. Demikian Abraham ketika tergoda melihat batasan usia. Usianya udah tua, istrinya udah tua, gak mungkin punya anak. Tuhan ajak dia keluar
di Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mungkin hitung bintang dan Abraham mendapati dia nggak bisa hitung banyaknya berapa banyak sekali. Padahal yang dia perlu satu, tapi Tuhan gambarkan nggak satu. Lebih banyak dari itu Tuhan bisa kasih. Dan lewat hal ini saya percaya Tuhan mendorong Abraham untuk untuk keluar dari batasan-batasan yang ada di pikirannya, batasan-batasan yang ada di logikanya, bahwa dia udah tua, bahwa masa lalunya, bahwa usianya udah nggak mungkin lagi. Batasan di Yefta tadi, masa lalunya nggak mungkin buat dia sukses. Bahkan kalau saudara baca di cerita Yohanes 21 tuh ada perjumpaan Yesus di kebangkitannya berjumpa dengan murid-muridnya gitu kan. Dan Yesus meeting pribadi lah sama Petrus, tapi waktu meeting pribadi sama Petrus kan banyak murid-murid yang lain juga di sana. Waktu meeting pribadi sama Petrus, Yesus kan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Sampai 3 kali juga Yesus berkata kepada Petrus, gembalakan domba-domba. Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus yang kalau kita cek masa lalunya, seminggu sebelumnya menyangkal Yesus. Yang saya maksud gini, Yesus nggak membatasi orang dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Tapi Yesus mempercayai hal-hal di depan dapat, nggak ada yang bisa, maksudnya gini, nggak ada yang batasin kamu masih bisa luar biasa. Dan Petrus kita tahu ketika pencurahan Roh Kudus, dia yang tampil, kenapa nggak murid lain? Lalu kita tahu Petrus dalam perjalanan imannya bahkan mati martir disalib terbalik. Ini kan luar biasa. Inilah yang saya maksudkan bahwa kita harus menolak pemikiran yang bilang kita terbatas karena usia. Kita terbatas karena masa lalu. Kita terbatas karena tingkat pendidikan. Kita terbatas karena latar belakang keluarga. Ada banyak batasan-batasan yang coba iblis teriakkan di pikiran kita supaya kita gak punya iman. Tapi pagi ini kita mau buang semua itu, amin. Bahkan kalau untuk usia tua, saya ingat Kolonel Sanders ya kan. Kolonel Sanders itu dia sukses, dia dikenal setelah dia pensiun malah gitu kan. Di usia tua. Jadi gak ada batasan usia. Di usia tua justru dia sukses. Kalau saudara baca versi New King James Version, Kisah 2 ayat 17 berkata, your old man will dream dreams. Orang-orangmu yang tua akan memimpikan impian-impian. Jadi even di hari tua, Tuhan bilang berharap, bermimpi yang besar. Kalau kita kalau kita lihat dunia, mungkin kita ada banyak batasan yang bilang enggak, udah tua, nggak usah mimpi untuk punya usaha lagi, nggak usah mimpi untuk sukses lagi, udah tua. Tapi Tuhan bilang your old man will dream dreams. Jadi pagi ini kita mau buang pemikiran yang selalu teriak di pikiran kita ketika kita mau maju, kita mau sukses. Terbatas. Kita terbatas. Kita terbatas. Kita terbatas. Yang pertama kita menolak itu karena Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya dalam segala hal. Supaya kamu bukan cuma cukup tapi lebih dari cukup. Tadi kita baca ayatnya. Di 2 Korintus 9 ayat 8 terjemahan sederhana Indonesia. Dengan begitu kamu lebih lagi, lebih sanggup lagi. Yefta memilih walaupun masa lalunya, walaupun keadaan dunia, walaupun lingkungannya bilang kamu cuma anak seorang perempuan sundal. Tapi Tuhan bilang kamu pahlawan yang gagah perkasa. Jadi hari ini apapun yang sebutan orang tentang hidupmu, Tuhan bilang kamu di atas, kamu kepala bukan ekor. Perjalananmu berhasil dan beruntung bukan gagal. Amin. Kamu sehat, kamu disembuhkan bukan sakit. Itu janji Tuhan. Amin. Kemudian Abraham ketika dia lihat batasan usia, pengen punya anak satu, Tuhan bilang bukan cuma satu, lebih banyak lagi.
Jadi ya, Tuhan sanggup, Allah sanggup. Amin. Di dalam Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Karena kekuatannya bukan dari kita, tapi karena dalam Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung terima kasih. Terus maju dalam Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini. Buat kasih-Mu pagi ini. Dan sebentar sepanjang hari ini kami percaya banyak kebaikan-Mu, banyak kasih-Mu ditunjukkan. Juga sebentar kami aktivitas, Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan berhasil. Tuhan mampukan setiap kami. Pagi ini kami tahu di dalam Kristus segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan kami sanggup, Allah kami sanggup. Berkat-Mu besar buat kami karena Engkau percaya kepada kami sehingga potensi yang ada dalam kami yaitu kekuatan kuasa Roh-Mu yang Tuhan taruh dalam kami menjadi nyata. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua yang sudah gabung. Semua yang sudah gabung terima kasih. Ya boleh share. Terima kasih Egi di share. Terima kasih Upi di share. Boleh share, kasih tahu teman-temannya. Ibu Selvi, Tuhan berkati. Diberkati bersama anak-anak, keluarga. Ini Ibu Selvi apa Morin? Morin juga Tuhan berkati. Ya semua yang sudah gabung, Tuhan memberkati setiap kita. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan sayang kita. Tuhan berkati setiap kita.